Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semua? Para siswa, para coach Imani di seluruh Jawa Timur. Jumpa lagi dengan Coach Peace edisi bulan ini. Dan Inalit punya kesempatan untuk menyampaikan Coach Peace kali ini. Dan kita juga membuat dalam edisi yang lebih spesial karena kami sampaikan dalam bentuk video, bukan dalam bentuk tulisan seperti biasa. Semoga ke depan ada banyak inovasi-inovasi baru yang hadir untuk kita semuanya. Ibu Bapak, kali ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang bagaimana para pemimpin menghadapi era VUCA. Tentu Anda sudah sangat paham betul, sering membaca tentang VUCA era. Apa itu? Sebelum ke sana, saya ingin mengingatkan kepada kita semua tentang peran kita sebagai seorang pemimpin. Kata Simon Sinek, peran pemimpin bukanlah untuk melakukan pekerjaan anak buahnya. It's not to do the work for others, ya, but it's to help others figure out how to do it themselves. Justru tugas para pemimpin adalah untuk membantu anak buahnya agar mereka bisa melaksanakan pekerjaan mereka dengan cara yang terbaik, agar mereka bisa merampungkan pekerjaannya melampaui apapun yang mereka anggap mungkin. Oke, melampaui itu semua. Itu tugas para pemimpin. Nah, Bapak Ibu sekalian, memahami peran ini saja sebetulnya sudah sangat menantang. Ditambah lagi kondisi eksternal kita yang saat ini dalam situasi VUCA. Tema ini sebetulnya sudah mengemuka jauh sebelum era pandemi. Apalagi ketika pandemi hadir, maka VUCA-nya mungkin sudah double-double gitu Bapak sekalian. Oleh karena itu, pahami apa yang harus kita lakukan sebagai pemimpin di masa yang saat ini dan akan datang. Oke? Ibu Bapak sekalian, kita refresh kembali ingatan kita tentang VUCA era. V-nya adalah volatile, rate of change, berkaitan dengan laju perubahan. Jika laju perubahan di luar organisasi kita atau diri kita bergerak lebih cepat dibandingkan laju perubahan diri kita atau organisasi kita, maka maknanya adalah kiamat sudah dekat. Ibu Bapak, kita sadar betul bahwa saat ini perubahan dunia ini begitu cepat. Coba cek, apakah kita juga melakukan perubahan dengan begitu cepat? Hati-hati dengan situasi itu. Yang kedua, uncertain, unclear about the present. Kita ini nggak bisa memahami dengan pasti apa yang sedang terjadi saat ini di sekitar kita, Ibu Bapak. Oleh karena itu, kadang-kadang keputusan kita menjadi, mohon maaf, agak tidak tepat, kurang tepat, karena memang kita mendasarkan keputusan kita di atas ketidakpahaman kita tentang situasi. Yang ketiga, kompleks. Multiple key decision factors. Kita lihat bahwa setiap segala sesuatu yang terjadi saat ini, pemegang kendalinya itu tidak lagi satu sisi atau satu pihak, tapi begitu banyak pihak. Dan tidak mudah bagi kita untuk mengenali pihak siapa atau mana saja yang mempengaruhi perubahan yang terjadi saat ini. Dan yang terakhir adalah ambiguous, lack of clarity about the event. Ibu Bapak sekalian, semakin kita tidak bisa memahami peristiwa yang terjadi ini sebabnya apa, kemudian akan menyebabkan apa, semakin kesulitan kita untuk memahami itu semua. Dan Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa berdiri di atas pijakan yang kuat pada setiap data yang kita baca, maka setiap keputusan yang akan kita buat berpotensi untuk menjadi fatalitas di dalam kepemimpinan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama temukan apa yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin jika mereka ingin survive pada masa-masa yang akan datang. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Bob Johansen, judulnya adalah Leaders Make the Future. 10 kemampuan, 10 skill yang harus dimiliki oleh para pemimpin di masa depan. Dia menyebutnya in the uncertain world, di dalam dunia yang semakin tidak pasti. 10 hal itu adalah, yang pertama, maker instinct. Seorang pemimpin harus memiliki skill as maker, not just a user. Seorang pemimpin haruslah menjadi pencipta, pembuat sesuatu, bukan hanya pengguna. Oleh karena itu, pastikan Anda menginstal mental set can do and can make, bahwa everything bisa dilakukan dan bisa dibuat.
jika kita mau. Yang kedua, clarity. Bahwa seorang pemimpin tidak akan pernah gegabah untuk mengambil keputusan tanpa kejelasan data dan fakta. Mereka mampu melihat sesuatu yang kompleks, yang begitu messy, ya, semerawut, untuk tampak menjadi lebih sederhana, tapi bukan berarti menyepelekan. Jadi kemampuan seorang pemimpin bisa mengimplementasikan prinsip stop, think, and act. Stop, think, and act. Oke? Yang ketiga, ibu bapak sekalian, seorang pemimpin harus memiliki skill melakukan dilema flipping. Mereka mampu merubah, membalik setiap dilema untuk menjadi opportunities, menjadi advantages, menjadi peluang atau keuntungan-keuntungan. Sesuatu yang bagi orang lain itu dilema, bagi orang-orang yang pemimpin di masa depan justru akan merubah itu menjadi keuntungan-keuntungan. Kita lihat fenomena, ada banyak pemimpin yang justru bisa membalik kelemahan-kelemahan organisasinya menjadi keuntungan-keuntungan besar. Yang keempat, ibu bapak sekalian, seorang pemimpin itu harus mampu menjadi pembelajar. Bahkan mereka bisa meleburkan diri dengan situasi perubahan yang sedemikian rupa dan mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Itulah yang disebut dengan immersive learning ability. Kemampuan untuk belajar dari segala situasi yang ada. Pembelajar alamiah, pembelajar dari kehidupan. Yang kelima, kemampuan untuk melakukan bioempathy. Mampu berempati secara natural. Saya pikir kalau pada poin ini kita semua insya Allah sudah terlatih sedemikian rupa. Hanya saja bioempatinya ini belum terblow up. Oke? Nanti akan ada satu poin yang berkaitan agar bagaimana bioempati kita itu terblow up. Karena ini juga penting. Sebelum ke sana, yang keenam, ibu bapak sekalian, kemampuan kita untuk melakukan constructive depolarizing. Kemampuan untuk membawa orang bisa belajar dari setiap perbedaan-perbedaan yang terjadi. Seorang pemimpin yang akan bisa survive di masa depan adalah mereka yang bisa melihat setiap segala sesuatu itu dengan lebih inklusif, tidak lagi eksklusif. Kenapa? Karena ke depan adalah eranya kolaborasi. Oleh karena itu Anda harus bisa memiliki mental set sebagai inclusive people. Oke? Yang ketujuh, ibu bapak sekalian, adalah kemampuan untuk bisa menyampaikan dengan terbuka dan otentik tentang apa yang penting dalam diri kita. Ya, bukan bermaksud untuk mempromosikan diri, akan tetapi justru menunjukkan otentisitas diri kita. Nah, ini yang kaitannya dengan bioempati tadi itu. Seringkali bioempati kita itu kita tutup sedemikian rupa sehingga orang lain tidak tahu empati yang sudah kita lakukan. Padahal ini penting untuk membuat orang lain mengerti bahwa kita adalah orang yang layak untuk memimpin mereka. Jangan sampai kebaikan diri kita tidak termanfaatkan dengan baik bukan karena kita bukan orang baik, hanya karena orang tidak tahu bahwa kita orang baik. Yang kedelapan, ibu bapak sekalian, adalah kemampuan rapid prototyping. Pemimpin masa depan harus mampu dengan cepat mengusahakan agar setiap gagasan yang dia miliki segera menjadi prototype, purwarupa. Kenapa? Karena hanya prototype yang bisa diuji kepada user. Hanya purwarupa yang bisa dilihat, digunakan, dicoba oleh orang lain, dan dari hasil mencoba itulah Anda mendapatkan feedback apakah produk, apakah keputusan yang Anda buat itu akan dipakai, akan bermanfaat atau tidak untuk orang lain. Oleh karena itu, Anda harus memiliki mental ini, dan mental ini sangat-sangat erat kaitannya dengan mental yang pertama. Anda yakin betul bahwa Anda adalah a maker, not just a user. Ibu sekalian, yang kesembilan, smart mob organizing. Seorang pemimpin di masa depan harus memiliki kemampuan untuk memobilisasi massa, memobilisasi orang agar mereka mau melakukan sesuatu persis seperti yang kita inginkan. Ibu bapak, coba lihat sekarang. Kita orang-orang baik kadang-kadang dengan mudah dikalahkan oleh mereka yang, mohon maaf, tidak dalam kondisi baik tapi mampu memobilisir
masyarakat dengan sangat baik. Coba lihat para selebgram, mereka yang begitu aktif di sosial media. Mungkin kita bisa menilai bahwa mereka orang yang not too good gitu ya, tidak memiliki visi yang terlalu baik terhadap bangsa ini, tapi karena mereka memiliki kemampuan untuk mobilisir masyarakat dengan sangat smart, apa yang terjadi? Mereka akan bisa mengikuti apapun yang mereka katakan. Kemampuan ini yang harus kita bangun dengan sangat baik. Yang terakhir, bahwa seorang pemimpin masa depan adalah a commons creating. Seperti yang saya bilang, pemimpin masa depan adalah orang-orang yang kolaboratif. Mereka bisa menumbuhkan aset bersama dengan kebermanfaatan bersama. Tidak lagi bisa kita selesaikan persoalan bangsa ini sendirian. Kita harus bergenggaman tangan dengan berbagai pihak. Bahkan dengan pihak yang sebelumnya kita yakini tidak akan pernah kita ajak bergandengan tangan. Ibu bapak sekalian, 10 skill ini tentu saja tidak bisa dengan segera kita pelajari, tapi sangat mungkin untuk kita kuasai. Perlahan namun pasti, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kita semua, mari kita tingkatkan kapasitas kita, skill kita, agar kita menjadi sosok-sosok pemimpin yang relevan di masa saat ini, terlebih di masa yang akan datang. Karena ingat bahwa kita telah ditunjuk untuk menjadi pemimpin-pemimpin kebaikan, pemimpin-pemimpin perubahan yang hasil dari setiap tindakan kita telah dinantikan oleh anak cucu kita ke depan. Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa pada Coach Peace berikutnya bersama dengan para coach-coach luar biasa di Imani Jawa Timur. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan salam dari Inalit. Mulai dulu, sempurnakan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.